Jadi selain buat minggu ini juga membantu loh kita buat jadi lapangan kerja. Keripik ubi. Jadi proses dari awal pengambilan ubi ini syarat-syaratnya apa aja sih, Pak? Maksudnya syarat-syarat usia ubinya dari tanamnya. Iya. Ubinya harus muda ya, Pak? Keripik itu muda, umur 8 bulan. Oh, 8 bulan. Iya, 8 bulan, 7 bulan. Itu keripik yang bagus. Keripik yang bagus baru bisa diambil ya, Pak? Iya, itu yang bisa diolah untuk keripik yang bagus. Tapi umur 10 bulan nih kan agak kurang gitu ya. Iya. Nggak mau dijadikan. Oh, udah nggak bisa Iya, nggak bisa. dijadikan. Istilahnya kolong-kolong ya dia jatuhnya. Oh gitu. Jadi Yang kalau yang 10 bulan itu lain roda fungsinya. gandiang. kayak roda gandiang. Kayak roda gandiang. Yang bulat lagi. Nah, kalau ini bisa keripik nih, bikin keripik orangnya nih, bikin keripik. Oh gitu. Ya. Nanti sungka aja Kak. Coba Bang. Jadi kayak gimana sih, Pak, beda dari pohon yang 10 bulan sama yang 8 bulan gitu? 8 bulan. Kalau yang 8 bulan daunnya masih ramai. Ini 8 bulan nih ramai nih daunnya. Masih 10 bulan ramai. udah kurang daunnya. Daun Ini kan bulan bisa. kan kayak gini. Ini daun ulang. Jadi kalau misalkan kalau yang masih daunnya masih sangat rimbun itu Masih 8 bulan. ya 8 bulan bisa, itu sangat bagus buat dijadiin keripik. Iya. Dan sementara kalau yang udah 10 bulan itu Ngurang daunnya. kurang ya, Pak ya, daunnya Kurang itu ya. udah merontok daunnya, dan itu juga bagus buat dijadiin Sungka sekarang. keripik roda gandiang tadi yang golong-golong yang Iya, disebut apa, golong-golong ya, Pak ya? Udah jalan ke pabriknya. Ya. Nah, inilah. Mukain, ngodang lain. Oke, Mirsa, ini kita lagi lihat gimana sih cara pembongkaran dari ubi sebelum buat dijadiin keripik tadi. Yuk. Ternyata gini pemirsa, ubi yang baru dibongkar ini usia yang 8 bulan ya, Pak? 8 bulan. Jadi yang 8 bulan yang sangat muda, yang masih bagus buat dijadiin buat keripik. Jadi kalau Ini kan masih tambah lagi. ini masih nambah lagi, Pak. Maka kalau dia 10 bulan isinya gini. Oh, nggak nama besar. Jadi kalau makin lama isinya makin besar, dan itu udah nggak bagus buat dijadiin keripik pemirsa. Jadi bagusnya dijadiin keripik roda gandiang tadi, Pak ya.
pemirsa, kita lagi ada di dapur ya, atau pabrik pembuatan proses pembuatan keripik ong. Gimana aja sih cara pembuatan dari proses keripik uni ong tersebut? Assalamualaikum. Bisa kita itu bicara sedikit tentang apa aja sih proses-proses pembuatan dari keripik usaha keripik ini? Maksudnya tuh dari mulai bikin gitu. Nah, dari mulai bikin dari awal apa-apa aja sih yang ada di, maksudnya yang ada di keripik niol ini? Hasil produknya Ya, produknya apa-apa aja? keripik pisang ada, itu keripik talas ada, stik apa namanya tuh kalau dia apa? Stik belado, roda ganding, sanjay sanjay itu sanjay yang rasa jagung, Oh, iya. yang warna kuning tuh. Berarti semua emang asli tradisional ya? Ini? Asli. Emang asli tradisional. Terus dari produk keripik niol sendiri yang kalau yang buat paling apa sih? Yang paling menonjol atau yang paling spesifik dari Hasil produk produk ini sendiri itu apa? iya. Keripik belado sama keripik bumbu ya. Oh, kalau boleh tahu bumbunya bumbu apa ini? Rasa dari keripik. Oh, ibu tak pakai rasa-rasa, Oh, cuman pakai pakai rasa ya? apa? Cabai ya, cabai rasa cabai. Itu rasa balado ya? Ya kalau bumbu dari bumbu tuh pakai kunyit gitu. Ya, pakai bahan-bahan pengawet tak ada. Oh, berarti pakai alami tradisional. Ya, Kita boleh langsung ke proses awal pembikinannya ya? bisa. Oke pemirsa Denai, kita bakal liatin gimana sih cara proses pembuatan dari keripik dari niol tadi, dari yang paling awal. Gimana sih cara proses pembuatan dari keripik niol tersebut? Kita boleh langsung tanya-tanya yuk. Jadi kalau buat untuk sehari apa ya, untuk jadi bu produksi dalam seharinya berapa? Mungkin kalau di semua pakai pisang, pakai talas, pakai ubi ini ada 1 ton satu hari mungkin. 1 ton. Ternyata banyak juga pemirsa. Bisa ibu ini bisa buat 1 hari produksi ya bu? Iya. 1 hari Kadang produksi bisa lebih. kadang lebih. Lebih. Oh. Jadi ini ubi, ini yang buat itu tadi ya bu? Buat keripik belado tadi. Keripik balado sama Roda ganding. roda gandia. Jadi bu, kalau yang bikin roda gandingnya itu yang dipilih yang kecil-kecil kayak gini tuh. Oh beda ya bu? Nah iya. Kalau untuk keripik itu yang super yang kayak gini kan. Ini super. Ini Oh, buatan keripik. belado. Nah. Ya. Oke pemirsa, kita sekarang mau coba belajar nih sama Pak Muslim gimana sih cara mengupas ubi dari beliau. Yuk. Kita mau coba pemirsa. Kasih gampang yang dilihat mata. Ternyata susah pemirsa.
pemirsa, kita tadi udah coba ya buat kupas ubi, ternyata emang sulit banget. Kalau buat saya mungkin nggak nyampe berapa ya, 1 biji 2 biji itu pun nggak siap. Mungkin kita langsung masuk ke dalam lagi buat proses pengolahan sama proses pembumbuan sama sampai matangnya gimana sih. Yuk. Oke pemirsa Dene, setelah tadi ubi dikupas dicuci bersih, kita langsung masuk ke proses pemotongan sebelum jadi keripik. Gimana sih? Kalau boleh tahu dengan Nuni siapa? Nit. Uninit. Ini nih, kita mau nanya. Jadi untuk keripik awalnya di ini namanya apa sih? Katam. Oh, di katam. Pengataman. Pengataman. Jadi ini proses pengataman pemirsa. Iya. Jadi sebelum ubinya dibumbuin, Iya. jadi dikatamin dulu kayak gini. Boleh ambil satu ya ini? Boleh. Jadi emang sampai benar-benar tipis kayak gini pemirsa. Benar tipis. Ini segini. Benar-benar tipis. Habis ini baru dibumbu ya. Digoreng dulu. Oh, digoreng dulu. Terus ini digoreng dulu pemirsa. Itu digoreng dulu. Baru dibumbu ya ini. Dan habis dibumbu baru Dikemas. dikemas ya. Dikemas masuk. Wow. Kalau boleh tahu, kalau buat sehari itu habis berapa kilo mas? Enggak, maksudnya berapa kilo sih yang ini katamnya? Katam. Ya 1 ember. Berapa bu? 300 keluar. 300 kilo. 300 kilo itu bisa kira-kira jadi berapa? Bang, gitu. Jadi Dapat, maksudnya dapatnya jadi berapa? kiloannya. Berapa itu? Maksudnya nggak dipakai satu-satu ya? Nggak dipakai satu-satu, maksudnya dipakai kecil kemasan gitu? Enggak, dia nanti dimasukin dulu dimasuk bal itu kan. Oh, masuk bal itu. Ini apa yang dimasukin? Berarti jadi dalam satu itu jadi 45 kilo ya? Bu? Ya, dia 45 kilo. Jadi 45 kilo. Jadi misalnya dari 300 tadi ya? Bukan ya? Dari 300 kilo tadi ya? 100 kilo. Jadi 100 kilo itu bisa jadi 45 kilo. 45 kilo dapat keripik. Keripik banget. Ini saya boleh coba buat katam. Katam ini. Pakai dulu kapal. Ya, mesti. ini pakai safety-nya. Soalnya ini Nanti makanan ya. tangannya nanti bisa itu kan, Makanan bisa itu kena ya. kan. Ini safety dalam kerja. Mau dipotong sih. Nggak semudah yang dilihat. Tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kelihatannya gampang banget, pas sudah dicobain gini susah banget. Berarti emang butuh skill tertentu buat motong ini bisa. Bener-bener dibutuhin skill-skill tertentu buat ngetam. Kita lihat proses yang lain ya. Oke pemirsa, nah itu dalam ini proses pembuatannya panas banget ya, sampai mata meleleh gini, asap. Tadi kita udah lihat gimana cara proses pengataman. Sekarang kita mau lihat proses dari roda kerupuk roda ganding atau roda gandiang ya, di Minang kita biasa sebut roda gandiang. Gimana sih proses pengataman ya Bu ya? Pengataman atau pembarutan?
Jadi kayak gini nih pemirsa. Yang itu jangan cukup. Cukup dengan itu. Ini dengan ibu, coba bu. Dengan ibu Ten. Ya, dengan ibu Ten. Lagi proses pengataman. Ini dari ubi juga ya bu ya? Ini dari ubi juga. Ini dari proses pengatamannya kayak gini. Saya minta aku coba. Soalnya kata ibu ini berbahaya, ntar bisa bikin luka. Dari proses pengataman, jadinya kayak gini ya bu? Iya. Terus jadinya kayak gini. Boleh ambil ya bu? Jadi prosesnya kayak gini. Ubi setelah diparut, saya bisa jadi kayak gini. Sampai ini yang pas jadi kuning ini udah dibumbuin ya bu? Sudah terbumbu. Oh ini udah dibumbu. Iya. Jadi kayak gini pemirsa yang udah dibumbu. Sebelum dimasukin ke cetakan, sebelum dimasak. Habis dari sini masuk ke cetak. Iya. Gitu ya bu. Tapi bisa kita langsung liatin lihat ya gimana cara pencetakan dari dagangan yang masuk. Proses dari pembuatan roda gandiang tersebut ini beda-beda. Ini dari ibu Ten, ini dengan ibu Bu Murni ya, Bu Murni. Jadi ini prosesnya. Jadi ini emang caranya bu, emang Gerakkan dikit. dikeratkan dikit. Jadi dimasaknya emang pakai empat gitu ya bu, pakai empat. Bisa laki-laki. Oh jadi sebelum dimasukin ke kancah bisa, jadi katamin ini disusun dulu rapi-rapi, baru bisa di rapi-rapinya kayak gini ya bu ya. Iya. Nah kayak gini nih. Pengalaman itu sudah lama kerja di sini. Udah lama. Jadi itu udah berapa? 9 tahun. Udah berapa tahun? Udah 9 tahun ya. Sama Bu Al. Jadi udah 9 tahun. Kalau boleh apa ya Bu? Kalau boleh tahu, kalau kerupuk roda gandiang ini apa sih bedanya dari itu? Dari kerupuk yang lain? Karena kan proses pembuatannya rumit. Ya. Proses pembuatannya beda dari kerupuk yang lain. Roda gandiang ini kan dicetak. Oh dicetak. Tahan untuk dibawa digoreng. Oh itu kelebihannya bisa taruh di bawah jauh-jauh ya Bu. Sudah diparut kasih digoreng. Jadi dari habis dicetak ini bisa langsung dimasak. Bisa langsung. Proses buat sampai jadi masaknya itu berapa menit Bu? Kira-kira 15 menit ya. Kira 15 menit ya Bu? 15 menit ya Bu. Sudah sampai. Oh 10 menit ya? 10 menit. Tengok apinya kalau bagus apinya kita Oh bisa. gitu. Mau tanya nih Bu, kenapa sih dinamain ini kerupuk roda gandiang? Karena ya Karena bentuknya kayak roda atau? Oh bentuknya karena bentuknya kayak roda. Roda ganding, Roda gandiang ya. Nah bentuknya kayak roda gandiang. Bu saya boleh coba buat cetak nggak? Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. In a Ini place to ride. dimasukin biasa aja atau diputer? Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't Beda banget pemirsa. Bikin saya emang Kalau itu yang bikin dari sebentar. I can help you out. I can help you out. I can help you out. Jadi nggak segampang yang kita pikirin. Ini dibikin satu-satu. I can help you out. I can help you out. Bu, makasih banyak udah bersedia buat informasi kita berkunjung di sini dan juga udah sempat nyicipin roda gandiang. Sebelumnya mau tanya dikit lagi nih Bu, sebelum kita di acara. Jadi Ibu
nggak make ini manual semua nggak pakai mesin, itu alasannya apa sih? Ya kalau pakai mesin itu rasa itu mungkin sedikit untuk menyerap tenaga kerja. Oh gitu, jadi buat nambah lapangan kerja ya? Iya. Jadi selain buat dan ibu ini juga membantu loh sekitar buat jadi lapangan kerja. Oke, kita akan jajahi rasa-rasa berikutnya. I can help you out. 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 I can help